Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang adanya tambahan tunjangan untuk tempat tinggal para anggota DPR RI. Sebesar kalau saya tidak salah 3 juta per hari katanya. 3 juta per hari. Bayangkan, kalikan saja hari kerja 26 hari, berarti sekitar 70-an juta lah. Mereka akan mendapatkan lagi tambahan untuk tempat tinggal mereka katanya. Luar biasa Anda para anggota DPR RI. Di tengah-tengah banyaknya masyarakat Indonesia yang mengalami kesusahan, susahnya mencari pekerjaan, masih banyaknya infrastruktur yang belum dibangun di daerah pedesaan, Anda menambah beban negara lagi, yang dimana Anda menambahkan untuk biaya tempat tinggal saudara 3 juta per hari. Berarti Anda kalikan sendiri berapa miliar, berapa ratus miliar yang akan negara keluarkan lagi untuk tempat tinggal Anda. Jadi bicara tentang DPR RI atau DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, saya mau memastikan 1 juta persen, 99% para anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPD, 99% mereka ini orang kaya semua. Saya ulangi sekali lagi, 99% anggota DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, baik pun DPD, mereka ini semua orang kaya. Ya, orang kaya uangnya miliaran, bahkan ada yang ratusan miliar. Saya tidak masuk akal. Selama ini gaji DPR RI ya itu luar biasa tunjangannya dan lain sebagainya. Kenapa ditambahkan lagi di tengah-tengah masyarakat Indonesia membutuhkan perhatian pemerintah? Saya punya pengalaman pahit tentang pemilihan umum. 2 kali saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Deli Serdang. Saya tidak menang karena memang sejatinya masyarakat Indonesia 90% itu memilih anggota DPRD karena diberikan uang. Saya bisa jamin itu. Sehingga saya bisa pastikan 99% anggota DPR RI, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, baik pun DPD, mereka ini orang-orang kaya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal saya. Mereka ini sudah kaya raya, sudah dapat gelar yang terhormat, dapat gaji selama ini besar, tunjangan pun besar, tapi kok tega-teganya mau minta tambah lagi, alasan karena tidak punya rumah katanya. Makanya saya bingung, kok bisa hal-hal yang seperti ini cepat-cepat ditanggapi oleh DPR. Tapi hal-hal tentang undang-undang perampasan aset, hukuman mati bagi para koruptor sejak zaman Bapak Jokowi 10 tahun tidak pernah disahkan. Ya. Kalian semua anggota DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, ya, saya mau sampaikan kepada kalian, ya. Jangan kalian menjadi manusia yang rakus. Jangan kalian menjadi manusia yang tidak punya perasaan kepada rakyat kalian sendiri. Dilihat dari nama anggota DPR, berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya kalian itu adalah wakil rakyat. Bagaimana mungkin kalian tega meminta tambahan uang lagi untuk biaya tempat tinggal kalian, yang dimana besarannya 3 juta per hari, sekitar 50 juta per bulan.
Kalian mau minta tambah lagi, sementara selama ini ya kalian itu sudah mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran per tahun. Dari mana uang kalian dapat? Baik gaji kalian, tunjangan dan uang reses semua. Makanya saya katakan sekali lagi, gak usah kalian jadi anggota DPR kalau di hati dan di kepala kalian masih cerita uang mas. Saya ulangi sekali lagi, jangan kalian menjadi anggota DPR RI, anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, ataupun DPD kalau masih di kepala kalian, di hati kalian masih memikiri kemewahan, masih memikiri menambah harta-harta kalian, ya. Tidak pas kalian, justru kalian akan menambah dosa-dosa kalian di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kalian jadi anggota DPR RI, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 ataupun DPD kalau di otak dan kepala kalian, di hati kalian masih memikirin kemewahan, hidup yang poya-poya, menambah harta-harta kalian. Karena bukan di situ tempatnya. Ya. Kalau kalian masih memikiri penambahan harta, hidup kemewahan dan foya-foya, bukan di gedung DPR tempatnya. Kalian mau mencari hidup kemewahan dan uang yang banyak, harta berlimpah-limpah, jadilah pengusaha. Pengusaha ulung. Ya. Makanya saya sedih melihat para anggota-anggota DPR RI kita. Ya, karena apa? Karena kan saya sering ke luar negeri, ke Eropa. Ibaratkan panggang jauh dari api. Anggota-anggota DPR di Eropa sana itu hidupnya membumi, merakyat, naik sepeda, naik bus, dan mereka benar-benar fight untuk membela kepentingan rakyat. Bukan mau poya-poya, bukan mau gaji besar, bukan mau harta bertambah-tambah, bahkan bukan mau korupsi. Ya, saya ingatkan Anda Ketua DPR RI Puan Maharani ya. Saya ingatkan Anda Ketua DPR Puan Maharani ya. Jabatan itu sementara. Rakyat melihat kepemimpinan Anda. Sudah berapa periode Anda menjadi Ketua DPR? Tega-teganya Anda masih mau menambahkan uang kepada anggota DPR di tengah-tengah ekonomi masyarakat sekarang lesu. Ya, Anda juga Bapak Prabowo Subianto, di tengah-tengah ekonomi sekarang lusuh, masyarakat susah mencari nafkah, pekerjaan banyak yang susah, dan ekonomi masyarakat di desa banyak yang susah. Anda juga tega-teganya menambah beban negara ini, mengeluarkan uang 366 triliun rupiah per tahun hanya untuk memberi makanan gizi gratis, ya. Membeli pesawat, menambah lagi pesawat tempur dan menambah batalion. Di mana klien Bapak Prabowo Ketua DPR RI, ya? Apakah kalian tidak memiliki perasaan kepada masyarakat Indonesia ini? Kalian lihat sekeliling sekarang, susahnya mencari uang, ya. Ekonomi lesu di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang yang tidak memiliki pekerjaan, mengandalkan Grab, Gojek, pekerjaan Gojek dan lain sebagainya yang menurut saya pendapatannya kurang. Ya, banyak masyarakat Indonesia yang belum punya rumah. Banyak masyarakat Indonesia yang rumahnya mau rubuh, hancur. Seharusnya kalian Presiden dan DPR satu kata untuk memfokuskan penghasilan negara ini, uang negara ini, untuk membangun Indonesia yang paling dasar. Apa itu? Perumahan untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya. Pendidikan gratis baik dari SD, SMP, SMA dan kuliah, ya. Jalan-jalan di pedesaan. Ini lebih bagus daripada kalian memikiri perut kalian sendiri. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trino Fernando Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!